Sebelum kalian lanjut menonton ini, Mimin mau mengingatkan kalau ini adalah spoiler konten yang menceritakan sinopsis sekaligus pembahasan episode 5. Jadi kalau kalian belum menontonnya dan gak mau kena spoiler, mohon skip saja video ini. Oke? Haram yang di episode sebelumnya datang menolong Chungi, di episode ini ia berhasil menghajar Pak Jung berkat bantuan dari tangan kanannya yang diam-diam mengikuti Haram. Nah, buat yang bingung kenapa tangan kanannya ini tidak mengikutinya terang-terangan seperti biasanya, itu karena menurut Mimin, demi menjaga identitas dari Haram yang merupakan Ilwolsong. Di perlombaan ini juga terdapat Pangeran Juhyang. Jadi jika melihat tangan kanan Ilwolsong juga mengikuti Haram, maka dia akan tahu kalau Haram adalah Ilwolsong. Nah, lanjut ke cerita, Chungi dan Haram pun masuk ke sana dan mereka pun berpisah di dalam karena Chungi harus menemui teman-temannya dan tempat duduknya. Sedangkan Haram juga harus ke tempat duduknya, di mana dia akan duduk di podium utama bersama para bangsawan dan juga anggota kerajaan. Di sini Haram menyapa semua orang di podium tersebut, sampai akhirnya dia mendengar suara yang sudah tak aneh lagi, yakni suara penyidik Kim yang dulu membantai keluarganya. Rupanya saat ini dia bertugas sebagai pengawal pribadi Pangeran Juhyang, yang pasti memantik kebencian di hati Haram. Kayaknya sungguh pas sekali ya, di mana orang-orang jahat berada dalam satu kubu. Perlombaan pun dimulai, tapi sebelum itu Pangeran Yang Myung memperkenalkan tamu dan juri yang hadir dalam perlombaan tersebut. Dia juga menjelaskan peraturan perlombaan, di mana perlombaan itu dilakukan selama 2 hari dalam 3 tahap penyaringan. Dan penyaringan 1 dan 2 dilakukan hari itu, sedangkan penyaringan yang terakhir dilakukan esok harinya. Lalu masing-masing juri juga diberikan 3 buah stick, di mana stick pertama berwarna merah berarti meloloskan si peserta, lalu stick biru tidak meloloskan si peserta, dan stick berwarna hitam adalah hak veto khusus untuk meluluskan si peserta secara pribadi oleh si juri ini. Walaupun nantinya hasil mayoritas mengangkat stick biru alias tidak setuju, tapi si peserta ini akan tetap diloloskan berkat stick berwarna hitam. Di tengah perlombaan, 3 pelukis kita ini malah saling mengobrol membicarakan orang-orang yang dijagokan akan menang dalam perlombaan tersebut. Dari mulai seorang biksu, lalu keluarga juara bertahan, sampai pelukis misterius yang selalu mengenakan topi caping. Nah, pelukis inilah yang paling patut dicurigai karena dirinya juga selalu diikuti oleh siluman lukisan. Itulah sebabnya karyanya selalu bagus berkat bantuan siluman yang selalu meminta tumbal tersebut. Tapi dengan berani 3 jagoan kita ini mencoba peruntungannya. Lalu setelah itu Pangeran Yang Myung yang membuat para pejabat terpukau karena bakat seninya luar biasa, membuat Pangeran Juhyang merasa iri hati dan terlihat tidak senang. Tapi anak buahnya kembali meluruskan Juhyang agar tetap tenang, karena tujuannya berada di sana adalah untuk meminta Pangeran Yang Myung memihak kepadanya dalam kudeta. Sedangkan dari sebelahnya, Haram yang berpura-pura diam ternyata mendengar semua percakapan tersebut. Dan pastinya ini akan membantu Haram mencegah rencana Juhyang terjadi nantinya. Tema perlombaan pertama berasal dari kata-kata. Mereka membaca puisi sendirian di bawah sinar bulan. Tapi aroma bunga perem sangat kuat sampai menempel pada pakaian mereka. Lalu kupu-kupu terlihat terbang berkelompok mengira ini sudah musim semi. Dan Chungi yang mendengar hal itu langsung melukisnya dari gambaran imajinasinya langsung. Dia juga dituntun oleh ingatannya tentang teknik melukis yang diajarkan ayahnya dulu semasa kecil. Kemudian singkat cerita, jam yang diberikan pun sudah berakhir, dan para juri pun memberikan penilaiannya dari lukisan yang dipajang satu persatu di depan, dan mereka mulai mengeliminasi orang-orang yang tak berkompeten. Dan beruntung 2 sahabat Chungi ketika itu dapat lolos dengan mudah. Tapi, hal tak mengenakan malah terjadi kepada Chungi. Dengan lantang, Pangeran Yang Myung menggagalkan Chungi dengan beberapa alasan. Yakni yang pertama, bunga perem yang digambar Chungi semuanya menghadap ke atas hingga mirip seperti bunga aprikot. Lalu kupu-kupu pun yang harusnya terlihat menempel di ranting malah terbang dengan bebas, yang padahal kupu-kupu tidak terbang saat malam hari. Mendengar hal itu, Chungi yang merasa kecewa langsung mengatakan pendapatnya, kalau bukankah yang dinilai adalah karyanya, terlepas dari kesalahan perspektif pelukis tersebut. Dan menurut Chungi, Pangeran Yang Myung hanya egois dan mementingkan seleranya saja. Sampai akhirnya Chungi ini pun pergi dalam perlombaan tersebut.
Tak lama kemudian, keajaiban langsung terjadi. Tuan An tiba-tiba memanggil Chungi untuk kembali, dan dia menjelaskan kepada Pangeran Namyeong kalau bunga yang menghadap ke atas ialah karena sang pelukis ini mendengar puisi Du Yang tentang bunga permian terbalik. Dan dalam penjelasan itu, tiba-tiba sepasang kupu-kupu indah terbang dan hinggap pada lukisan, seraya menandakan kalau lukisan bunga tersebut mirip seperti aslinya. Dan melihat keajaiban itu, Tuan An langsung memberikan stick hitamnya, yang berarti dia memberikan hak vetonya untuk meloloskan Chungi. Semua itu terjadi bukan hanya karena kebetulan, melainkan takdir tersirat, karena Tuan Han yang diberitahu Tuan Chue mengenai Chungi yang merupakan anak dari teman mereka Eno, yang dulu merupakan pelukis tersebut, akhirnya luluh hatinya. Lolos dari perlombaan tahap 1 pun membuat Chungi merasa senang. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama, karena ia merasa kesal oleh peserta lain yang iri kepadanya dan memfitnahnya karena telah menggunakan relasinya dengan pangeran dan juga cendekiawan Ha untuk dapat lolos dalam perlombaan tersebut. Bahkan mereka ini menghina cendekiawan Ha yang memiliki mata merah, hingga Chungi langsung pergi dari mereka dan menanyakan gosip itu langsung kepada temannya Chue Jong. Di sini pria itu menjelaskan kalau cendekiawan Ha ini mendapatkan mata merahnya karena konon dulu dirinya sempat selamat saat dikorbankan memanggil hujan. Dan mendengar hal itu, Chungi pun merasa kalau dirinya mengenal sosok yang diceritakan oleh temannya. Namun dia tidak mau langsung gegabah menilai cendekiawan Ha adalah pria yang sama dengan pria yang dikenalnya semasa kecil. Sampai akhirnya dia semakin yakin saat cendekiawan Ha ini diminta Pangeran Namyeong untuk memberikan tema melukis babak kedua, di mana cendekiawan Ha ini mengatakan musim semi ada di mana-mana di gunung, dan aku bermain di antara pohon buah persik. Tiba-tiba aku ingin persik, jadi aku mencarinya pada pagi dan malam hari. Jelas ya, tema yang diberikan cendekiawan Ha ini membuat Chungi semakin bertambah yakin kalau cendekiawan adalah haram cinta pertamanya dulu. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you, sahabat Micampedia.